Abdullah bin Salam berkata, saya datang kepada saudaraku Utsman untuk memberi salam kepadanya, sedang ia terkepung. Jadi Utsman ini terkepung di rumahnya. Ada sahabat datang mengilangi, di antaranya Abdullah bin Salam. Lalu saya masuk menghadap kepadanya Utsman, maka Sayyidina Utsman berkata, selamat datang wahai saudaraku. Saya bermimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi malam pada pintu kecil ini, yaitu pintu kecil di rumah ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Utsman, mereka mengepungmu? Rasulullah, apakah mereka mengepungmu? Lalu ujar Utsman, saya menjawab, ya Rasulullah, ya. Rasulullah SAW bersabda lagi, mereka menghauskanmu? Ini Utsman ini dilarang masuk banyu ke rumah Utsman, dilarang masuk makanan kada boleh. Apakah mereka menghauskanmu? Saya menjawab iya. Maka dalam mimpi itu beliau memberi kepadaku satu timba yang berisi air, lalu saya minum sehingga saya puas, sehingga saya merasakan dinginnya di antara dadaku dan bahuku. Dan Rasulullah SAW bersabda kepadaku, kalau kamu berkehendak maka kamu ditolong atas mereka, dan kalau kamu berkehendak maka kamu berbuka di sisi kami. Maka aku memilih berbuka di sisi beliau. Maka Sayyidina Utsman radhiyallahu an dibunuh pada hari itu. Abdullah bin Salam bertanya kepada orang yang hadir, Utsman radhiyallahu anhu berlumuran darah pada waktu akan wafat. Ketika dilukai oleh orang, apa yang diucapkan oleh Utsman sedang ia berlumuran darah? Mereka menjawab, kami mendengar ia mengucapkan Allahumma jma' ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam salasan. Artinya, ya Allah, persatukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ucapkan itu 3 kali. Abdullah bin Salam berkata, demi zat yang diriku dalam kekuasaannya, jikalau Utsman berdoa kepada Allah agar umat Nabi Muhammad tidak bersatu selama-lamanya, niscaya mereka tidak bersatu sampai hari kiamat. Dari Sumamah bin Hazan al-Qushairi, ia berkata, saya menyaksikan rumah yang dikepung ketika Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mendekati mereka. Lalu Utsman berkata, datangkanlah kepadaku dengan kedua kawanmu yang membangkitkanmu atasku. Sumamah terus berkata, lalu didatangkan kedua orang itu seolah-olah keduanya adalah 2 unta atau 2 keledai. Ujar Utsman, lawan nang mengepung rumah si jin nih, mana pimpinan ikam? Mana komandan ikam, suruh ke sini Pak. Utsman ini ke masjid kada kawa, keluar rumah kada kawa, nanti kepung oleh ribuan manusia. Maka Sayyidina Utsman mendekati mereka seraya berkata, ujar Utsman, saya meminta kepadamu dengan nama Allah dan Islam, apakah kamu mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah dan tidak ada di Madinah air yang tawar selain sumur rumah? Cuma ada sumur yang namanya sumur rumah, cuma ada di situ sumber air yang tawar waktu Nabi datang ke Madinah itu. Lalu beliau bersabda, ujar Utsman ini, mayyashtari bi'ra rumata yuj'al dalwuhu ma'adila'il muslimin bi khairin lahu minha fil jannah. Artinya, barang siapa yang membeli sumur rumah, niscaya dijadikan timbanya bersama timba-timba kaum muslimin dengan yang lebih baik baginya daripada sumur itu di surga. Dan Nabi siapa nang hakun nang kari sumur itu diberikan untuk kaum muslimin.
Allah gantikan dengan yang lebih baik daripada itu di surga. Maka saya, ujar Utsman, yang membeli sumur itu. Aku nang menukari sumur itu dari kekuatan hartaku. Lalu kamu hari ini mencegahku minum daripadanya dan daripada air laut. Sekarang ujar Utsman, kalian ini mencegah aku minum sumur itu, minum air itu, pada aku yang membeli sumur itu. Air laut pun kalian melarang masuk ke rumahku, apalagi air tawar. Mereka menjawab, ya Allah, ya. Sayyidina Utsman berkata, saya meminta kepadamu dengan nama Allah dan Islam, apakah kamu mengetahui bahwasanya aku menyiapkan pasukan yang susah dari hartaku? Kalian tahulah, ya Utsman, dulu waktu perang itu kita ini susah di zaman Nabi. Aku semuaan yang menyiapkan pasukan dengan hartaku. Mereka menjawab ya. Nah, Sayyidina Utsman berkata, saya meminta kepadamu dengan nama Allah dan Islam, apakah kamu mengetahui bahwasanya masjid sempit dengan penghuninya? Masjid itu dulu halus, ya Utsman. Masjid ini kecil, sempit. Maka Rasulullah SAW bersabda, may yashtari buq'ata ali fulan fayaziduha fil masjid bi khairin minha fil jannah. Artinya, barang siapa membeli sebidang tanah milik keluarga si fulan, maka ia menambahkan dalam masjid dengan yang lebih baik daripadanya di surga. Jadi siapa mau menukari tanah sekeliling masjid nih, dikenali masjid kita nih, Allah gantikan yang lebih baik di surga baginya. Maka saya yang membeli sebidang tanah itu dari kekuatan hartaku, ujar Utsman. Lalu kamu hari ini mencegahku untuk mengerjakan salat 2 rakaat padanya masjid itu. Mereka menjawab, ya, ya Allah, ya. Sayyidina Utsman berkata, saya meminta kepadamu dengan nama Allah dan Islam, apakah kamu mengetahui bahwa Rasulullah SAW berada di atas bukit Makkah dan bersama beliau adalah Abu Bakar, Umar dan saya. Lalu bukit itu bergerak. Jar Nabi, kalian tahulah, dahulu kami di Mekah lawan Nabi di atas gunung namanya Gunung Sabir. Di situ, jar Utsman, Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan aku. Lalu bukit itu, gunung itu bergerak macam gempa sehingga berjatuhan batunya di lembah. Maka beliau Rasulullah menggerakkan dengan kakinya. Nabi kita berhentak batis di gunung yang bergerak itu dan bersabda, uskun sabir fama alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Artinya, tenanglah wahai bukit, diam engkau gunung, karena tidak ada di atasmu melainkan seorang nabi, seorang siddiq dan 2 orang syahid. Umar dan Utsman maksudnya 2 orang syahid itu. Mereka menjawab, ya Allah, ya. Sayyidina Utsman berkata, Allahu Akbar. Mereka menjadi saksi bagiku demi Tuhan Ka'bah bahwa saya adalah mati syahid. Diriwayatkan dari seorang syekh dari Dabbah bahwa Sayyidina Utsman ketika dipukul dan darah mengalir atas kudanya, maka ia mengucapkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inni asta'dika alaihim wa asta'inuka ala jami'i umuri wa as'aluka sabra ala mabtalaitani. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta pertolongan kepadamu atas mereka dan meminta bantuan kepadamu atas semua urusanku, dan aku memohon kepadamu kesabaran atas apa yang engkau cobakan kepadaku. Jadi Utsman bin Affan disebutkan dalam sebahagian riwayat, beliau wafatnya pada hari Jumat tanggal 8 Zulhijjah tahun 35
Hijriah, bertepatan dengan 17 Juni 656. Umur 83 tahun. Beliau menjadi khalifah selama 12 tahun kurang sehari.